mendesak-desak aja. Ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat? Nggak ada masalah. Ya, kita nggak ada beban yang tinggi sekali. Nah, itu kalian boleh ikut. Nggak ada beban. Peristiwa yang ditunggu-tunggu itu paling enggak ini peristiwa yang ditunggu-tunggu sama para petinggi, pejabat, dan kader Partai Nasdem. Akhirnya, peristiwa yang mereka tunggu itu datang juga. Hari Kamis sore lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara di Jakarta. Sudah pasti, isi pembicaraan empat mata di antara Pak Jokowi dan Bang Paloh nggak bakalan banyak diumbar ke publik, kecuali rempahan-rempahan kecilnya saja. Tapi, di saat bersamaan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, berkunjung ke kantor sekretariat bersama koalisi Partai Gerindra dan PKB, dua partai yang jadi bagian dari koalisi pemerintah. Pastinya, gak ada yang kebetulan dalam politik. Dan sudah pasti, Bang Surya Paloh dan Pak Ahmad Ali juga sudah saling berkomunikasi soal kegiatan mereka. Berangkatnya Pak Ahmad Ali bertamu ke markas bersama Gerindra PKB sudah pasti atas perintah Bang Surya Paloh sendiri. Lalu, di saat bersamaan, muncul juga kabar itu. Kabar soal rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi. Apakah Pak Jokowi sudah memberitahu Bang Surya Paloh kalau menteri-menteri dari Partai Nasdem akan dia ganti? Sejauh ini, kita belum tahu pasti soal keterkaitan di antara tiga peristiwa itu. Dipanggilnya Surya Paloh menghadap Jokowi, kunjungan Waketum Nasdem ke markas Gerindra PKB, dan juga rencana reshuffle kabinet. Bahkan mungkin Bang Paloh juga nggak tahu apa langkah catur berikutnya yang bakalan dimainkan Presiden Jokowi. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bahkan, posisi mereka kini dapat saingan dari periodenya Haritanu Sudibyo, yang dulu juga jadi bagian dari Partai Nasdem. Partai yang perlahan menghilang dari minat publik, seperti sudah bisa diprediksi sebelumnya, adalah dua partai, P3 dan PAN. Sementara, dari sisi para capresnya sendiri, suara Anies Baswedan juga masih segitu-segitu aja. Dia masih berkutat di angka 20-an%, sederajat dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, jagoannya PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sudah lebih dulu melesat, melewati angka psikologis 30% suara dukungan. Dari lapangan, kita bisa menyaksikan kalau kampanye Anies yang berkeliling daerah bersama kader-kader Partai Nasdem ya cuma begitu-begitu aja, nggak ada yang istimewa. Bahkan, boleh dikata, sepi, sangat sepi peminat. Jadi, gimana hasil evaluasi 3 bulanan Partai Nasdem dan bagaimana nasib mereka di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi? Bang Paloh pastinya ada sedikit rasa kesal sama PDI Perjuangannya Ibu Mega yang terus-terusan mendesak wacana reshuffle kabinet untuk menendang Partai Nasdem dari pemerintahan. Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara di Jakarta. Bang Surya Paloh memang mengesankan santai-santai saja dengan pencapresan Anies Baswedan oleh partainya, Partai Nasdem. Dia kelihatan gak ada beban sama sekali. Kalau ternyata langkah ini berhasil, Bang Surya Paloh pasti senang bukan kepalang. Tapi, kalau ternyata di perjalanannya terhadang banyak hambatan, atau bahkan sampai sama sekali gagal, dia juga nggak bakalan terlalu ambil pusing.
hidup mesti terus berjalan, dan Partai Nasdem mesti bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang bakal dihadapinya. Dan sekarang, 3 bulan sudah sejak deklarasi Capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Kita sudah bisa melihat kalau hasilnya ternyata adem ayem aja. Gak ada perubahan dalam dukungan publik terhadap tokoh politik maupun partai. Dari hasil-hasil survei terbaru, suara Partai Nasdem masih segitu-segitu aja, di kisaran di bawah 5%. Gak terasa ada lonjakan besar berkat pencapresan Anies Baswedan. Selain pengesahan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang, gak ada produk hukum lain dari DPR yang krusial buat pemerintahan Jokowi ke depan. Jadi, kursi-kursi Nasdem di parlemen pun gak lagi dibutuhkan oleh Presiden. Dan mungkin Pak Jokowi bisa juga mengingatkan kalau dukungan publik sama Pak Jokowi sudah hampir mencapai rekor 80%. Rakyat Indonesia puas dengan hasil kerja Pak Jokowi. Dan para ahli politik pun tahu kalau dukungan terhadap pemerintah tinggi, apalagi mencapai 80%, maka praktis pemilu 2024 bakal dikuasai oleh para pendukung dan penerus Pak Jokowi. Gak ada gunanya bersikap jadi oposisi di saat dukungan publik ke presiden begitu tinggi. Malah sebaliknya, strategi terbaik adalah merapat serapat-rapatnya ke presiden. Dengan semua kenyataan yang dipaparkan Presiden Jokowi di atas meja, sekarang bagaimana sikap Surya Paloh? Di saat bersamaan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, berkunjung ke kantor sekretariat bersama koalisi Partai Gerindra dan PKB, 2 partai yang jadi bagian dari koalisi pemerintah. Dengan jeli, PDIP memanfaatkan pencapresan Anies buat mendesak dikeluarkannya Nasdem dari koalisi Jokowi. Dan mereka pastinya ingin ruang yang ditinggalkan Nasdem nantinya bisa dialihkan sebagian untuk mereka juga. Wacana Anies sebagai antitesa Jokowi telah dengan sukses dilempar ke publik dan menjadi kepercayaan masyarakat. Partai Nasdem nggak bisa lagi berdalih kalau Anies adalah penerus yang layak buat Presiden Jokowi. Semua lebih percaya kalau Anies adalah lawan dari Jokowi. Dalam pertemuan 4 mata mereka, sudah pasti Pak Jokowi mengingatkan Bang Paloh soal sikap Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini. Bagaimanapun, PDIP adalah partainya Presiden Jokowi dan pemilik saham terbesar dalam koalisi Jokowi. Pak Jokowi bisa juga mengingatkan soal kebutuhan pemerintah terhadap DPR yang sudah semakin menurun. Lalu di saat bersamaan muncul juga kabar soal rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi. Apakah Pak Jokowi sudah memberitahu Bang Surya Paloh kalau menteri-menteri dari Partai Nasdem akan dia ganti? Bagaimana Surya Paloh menyikapi semua perkembangan terbaru ini? Apa keputusan penting dan cerdas yang bakal diambilnya? Jadi, sekarang kesimpulannya gimana? Itu kan yang kalian tunggu-tunggu? Kesimpulannya, kita sudah membahas 3 peristiwa yang saling kait-mengkait yang terjadi belakangan ini. Bang Paloh dipanggil Presiden. Petinggi Nasdem berkunjung ke markas Gerindra PKB. Dan rencana reshuffle Presiden Jokowi. Kita juga sudah tahu capaian dari 3 bulan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Yang ternyata hasilnya gak menggembirakan. Dan terakhir, kita tahu fakta-fakta yang membuat Presiden Jokowi berada di atas angin dibandingkan dengan Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem. Makanya, sekarang bola sebetulnya nggak berada di kaki Presiden, melainkan di kaki Bang Paloh sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Partai Nasdem bakal menyesuaikan diri sama kondisi yang serba menjepit ini? Harap diingat, Bang Surya Paloh ini politisi gaek yang pengalamannya nggak jauh berbeda dengan Ibu Megawati. Ya,
Walaupun dia nggak dibekali keberanian dan keteguhan hati seperti Bu Mega yang berani melawan rezim Orde Baru dan juga berani menjadi oposisi selama 1 dekade di era reformasi.